Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, rekan debat serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Zia Asafa sebagai pembicara pertama dari tim Pancarona. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Kak Octavian Jambu sebagai pembicara kedua, serta Kak Cecilia Pas sebagai pembicara ketiga. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang menarik dan relevan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu perspektif gender dalam isu lingkungan. Hadirin yang saya hormati, krisis lingkungan bukan lagi hal yang jauh dari kehidupan kita. Perubahan iklim, pencemaran, dan juga kerusakan alam kian berdampak langsung pada kehidupan manusia. Namun, di balik persoalan tersebut, ada hal penting yang sering kita lupakan, yaitu bagaimana peran pengalaman laki-laki serta perempuan berbeda dalam menghadapi masalah lingkungan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pendekatan lingkungan harus melibatkan perspektif gender, karena perempuan dan laki-laki memiliki posisi sosial serta tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam. Misalnya, di beberapa pedesaan, perempuan berperan besar dalam menyediakan air, makanan, dan energi bagi keluarga. Jadi, ketika alam rusak, beban perempuan pun semakin meningkat. Namun di sisi lain, ada pandangan yang menilai bahwa isu lingkungan seharusnya dipandang secara universal, tanpa perbedaan gender. Menurut pandangan ini, fokus utama seharusnya adalah kerjasama lintas kelompok demi berkelanjutannya hidup di bumi ini, bukan pada perbedaan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Untuk itu, mari kita dengarkan dari berbagai perspektif kepada tim pro, kepada Kak Octavianus Jambu, dipersilahkan. Kenapa saya setuju dengan musim perdebatan kali ini, yang dimana saya akan meyakini bahwa perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam setiap isu lingkungan, karena kebijakan dan dampak lingkungan tidak bersifat netral begitu saja. Perspektif gender berarti melihat bagaimana laki-laki dan perempuan mengalami dampak lingkungan secara berbeda-beda. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dalam perubahan iklim sendiri. Baik, saya akan memaparkan sebuah masalah yang dimana terjadi di NTT pada tahun 2019 di Madya Kabupaten Sika, di mana perempuan terlibat aktif dalam mencegah hutan yang sudah aborsi, di mana mereka menanam kembali hutan yang sudah aborsi. Selain itu juga di Kalimantan Barat, di adat Dayak, yang dimana mereka menanam kembali hutan yang sudah gundul demi mencetakkan keluarga itu sendiri. Bayangkan saja, pada tahun 2023 itu juga laporan dari UN Environment 2003 menunjukkan bahwa proyek di lingkungan yang melibatkan perempuan secara aktif memiliki tingkat keberlanjutan 20% lebih tinggi dibandingkan tanpa melibatkan mereka itu sendiri. Bayangkan, meningkat 25% ketika dalam suatu proyek itu melibatkan perempuan itu sendiri, yang artinya bahwa perempuan mampu berikan kontribusi secara positif, membawa kontribusi yang sangat signifikan, yang dimana berdasarkan data yang sudah dilaporkan. Oleh karena itu, melibatkan perspektif gender akan membuat kebijakan lingkungan adil, inklusif, dan efektif dalam jangka panjang. Saya akan menggarisbawahi bahwa di sini perempuan bukan hanya sebagai alat bernafas saja, tetapi di mana perempuan sebagai kebutuhan yang paling utama. Oleh karena itu, perempuan dalam perspektif isu lingkungan tersebut adalah sangatlah penting, yang dimana mereka bukan sebagai penambah, tetapi mereka sangat memberikan kontribusi yang sangat positif dalam isu lingkungan itu sendiri. Saya menolak apa yang disampaikan oleh saudara Octavianus karena saya percaya bahwa masalah lingkungan adalah persoalan bersama manusia, bukan persoalan gender. Pertama, dampak lingkungan bersifat universal. Menurut laporan IPCC tahun 2025, berdasarkan pembaruan data hingga tahun 2029, perubahan iklim, kekeringan, dan krisis air dirasakan oleh semua orang tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Contohnya di Nusa Tenggara Timur, ketika musim kering panjang ini, seluruh masyarakat, baik laki-laki yang bekerja maupun perempuan yang mengurus rumah tangga, sama-sama terdampak. Jadi, masalah utamanya bukan gender, tetapi struktur ekonomi dan kebijakan lingkungan. Kedua, yang harus kita perjuangkan adalah keadilan sosial dan ekologis, bukan keadilan gender. Seperti kasus geotermal di Pocoleok, Manggarai, menunjukkan bahwa konflik muncul karena masyarakat kehilangan lahan dan sumber air, bukan karena perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Saya tidak menolak pentingnya kesetaraan, tetapi terlalu menekankan perspektif gender dalam isu lingkungan bisa mengalihkan perhatian dari masalah utama, yaitu eksploitasi sumber daya alam, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Dalam praktiknya, pendekatan berbasis gender sering hanya menjadi simbol ada di dokumen, tetapi tidak menyentuh realita lapangan. Solusi lingkungan harus menekankan kerjasama lintas gender, bukan membedakan siapa yang lebih terdampak. Yang ketiga, menekankan perspektif gender bisa mengaburkan inti masalah. Dalam banyak kebijakan, istilah berkeadilan gender sering hanya menjadi formalitas, sementara kerusakan lingkungan tetap terjadi. Yang dibutuhkan bukan pembagian peran berdasarkan gender, tetapi kolaborasi lintas gender untuk menyelamatkan alam. Sepenutup, saya dari tim kontra menegaskan isu lingkungan bukan milik satu gender saja. Bumi akan tetap lestari hanya jika semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sama. Hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan argumen dari tim pro dan juga tim kontra, dapat kita simpulkan bahwa perspektif gender dalam isu lingkungan merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi pandangan saja. Tim pro menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman serta dampak yang berbeda dalam menghadapi masalah lingkungan. Oleh karena itu, melibatkan perspektif gender dianggap penting untuk menciptakan keadilan dan juga keefektifan dalam kebijakan. Sementara itu, tim kontra berpendapat bahwa fokus utama bukan hanya pada perbedaan gender, melainkan pada kerjasama dan tanggung jawab bersama sebagai manusia untuk menjaga bumi. Lingkungan adalah ruang hidup bagi semua tanpa memandang jenis kelamin.
Dari kedua sudut pandang ini, kita dapat memahami bahwa keduanya saling melengkapi. Perspektif gender membantu kita melihat siapa yang terdampak dan bagaimana cara mengatasinya dengan seadil mungkin. Sedangkan pendekatan universal mengingatkan kita untuk tetap bersatu dalam tujuan bersama, yaitu menjaga keberlanjutan bumi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa isu lingkungan akan lebih kuat jika ditangani secara inklusif dengan keadilan gender sekaligus semangat kemanusiaan. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra dan seluruh hadirin yang telah menyimak. Terima kasih kepada Dewan Juri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya setuju dengan musim perdebatan kali ini, yang dimana saya akan meyakini bahwa perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam setiap isu lingkungan, karena kebijakan dan dampak lingkungan tidak bersifat netral begitu saja. Perspektif gender berarti melihat bagaimana laki-laki dan perempuan mengalami dampak lingkungan secara berbeda-beda. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dalam perubahan iklim sendiri. Baik, saya akan memaparkan sebuah masalah yang dimana terjadi di NTT pada tahun 2019 di mana di Kabupaten Sika, di mana perempuan terlibat aktif dalam mencegah hutan yang sudah aborsi, di mana mereka menanam kembali hutan yang sudah aborsi. Selain itu juga di Kalimantan Barat adat Dayak, yang dimana mereka menanam kembali hutan yang sudah gundul demi mencetakkan keluarga itu sendiri. Bayangkan saja, pada tahun 2023 itu juga laporan dari UN Environment 2003 menunjukkan bahwa proyek di lingkungan yang melibatkan perempuan secara aktif memiliki tingkat keberlanjutan 20% lebih tinggi dibandingkan tanpa melibatkan mereka itu sendiri. Bayangkan, meningkat 25% ketika dalam suatu proyek itu melibatkan perempuan itu sendiri, yang artinya bahwa perempuan mampu berikan kontribusi secara positif, membawa kontribusi yang sangat signifikan, yang dimana berdasarkan data yang sudah dilaporkan. Oleh karena itu, melibatkan perspektif gender akan membuat kebijakan lingkungan adil, inklusif, dan efektif dalam jangka panjang. Saya akan menggaris sebuah bahwa di sini perempuan bukan hanya sebagai alat bernafas saja, tetapi di mana perempuan sebagai kebutuhan yang paling utama. Oleh karena itu, perempuan dalam perspektif isu lingkungan tersebut adalah sangatlah penting, yang dimana mereka bukan sebagai penambah, tetapi mereka sangat memberikan kontribusi yang sangat positif dalam isu lingkungan itu sendiri. Saya menolak apa yang disampaikan oleh Saudara Octavianus karena saya percaya bahwa masalah lingkungan adalah persoalan bersama manusia, bukan persoalan gender. Pertama, dampak lingkungan bersifat universal. Menurut laporan IPCC tahun 2025, berdasarkan pembaruan data hingga tahun 2029, perubahan iklim, kekeringan, dan krisis air dirasakan oleh semua orang tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Contohnya di Nusa Tenggara Timur, ketika musim kering panjang ini, seluruh masyarakat, baik laki-laki yang bekerja maupun perempuan yang mengurus rumah tangga, sama-sama terdampak. Jadi, masalah utamanya bukan gender, tetapi struktur ekonomi dan kebijakan lingkungan. Kedua, yang harus kita perjuangkan adalah keadilan sosial dan ekologis, bukan keadilan gender. Seperti kasus geotermal di Pocoleok, Manggarai, menunjukkan bahwa konflik muncul karena masyarakat kehilangan lahan dan sumber air, bukan karena perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Saya tidak menolak pentingnya kesetaraan, tetapi terlalu menekankan perspektif gender dalam isu lingkungan bisa mengalihkan perhatian dari masalah utama, yaitu eksploitasi sumber daya alam, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Dalam praktiknya, pendekatan berbasis gender sering hanya menjadi simbol ada di dokumen, tetapi tidak menyentuh realita lapangan. Solusi lingkungan harus menekankan kerjasama lintas gender, bukan membedakan siapa yang lebih terdampak. Yang ketiga, menekankan perspektif gender bisa mengaburkan inti masalah. Dalam banyak kebijakan, istilah berkeadilan gender sering hanya menjadi formalitas, sementara kerusakan lingkungan tetap terjadi. Yang dibutuhkan bukan pembagian peran berdasarkan gender, tetapi kolaborasi lintas gender untuk menyelamatkan alam. Sepenutup, saya dari tim kontra menegaskan isu lingkungan bukan milik satu gender saja. Bumi akan tetap lestari hanya jika semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sama. Hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan argumen dari tim pro dan juga tim kontra, dapat kita simpulkan bahwa perspektif gender dalam isu lingkungan merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi pandangan saja. Tim pro menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman serta dampak yang berbeda dalam menghadapi masalah lingkungan. Oleh karena itu, melibatkan perspektif gender dianggap penting untuk menciptakan keadilan dan juga keefektifan dalam kebijakan. Sementara itu, tim kontra berpendapat bahwa fokus utama bukan hanya pada perbedaan gender, melainkan pada kerjasama dan tanggung jawab bersama sebagai manusia untuk menjaga bumi. Lingkungan adalah ruang hidup bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin. Dari kedua sudut pandang ini, kita dapat memahami bahwa keduanya saling melengkapi. Perspektif gender membantu kita melihat siapa yang terdampak dan bagaimana cara mengatasinya dengan seadil mungkin. Sedangkan pendekatan universal mengingatkan kita untuk tetap bersatu dalam tujuan bersama, yaitu menjaga keberlanjutan bumi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa isu lingkungan akan lebih kuat jika ditangani secara inklusif dengan keadilan gender sekaligus semangat kemanusiaan. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra dan seluruh hadirin yang telah menyimak. Terima kasih kepada Dewan Juri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.